Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview buku favorit saya yang bikin saya tertegun berasa hidup di zaman Perang Afghanistan sekitar tahun 80-an. Judulnya adalah A Thousand Splendid Suns atau Seribu Matahari yang Cemerlang. Penulisnya adalah Khalid Hosseini, diterbitkan tahun 2007 dan telah diterjemahkan ke lebih dari 51 bahasa. Bersama novel pertamanya yang berjudul The Kite Runner, novel ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di Amerika Serikat saja dan 38 juta kopi di seluruh dunia. Itu per tahun 2023. A Thousand Splendid Suns pernah menjadi buku nomor 1 di Amazon's Book of the Year dan juga nomor 1 di The New York Times, termasuk juga ke dalam daftar buku terlaris selama 49 minggu dengan 15 minggunya di posisi pertama. Keren ya? Sebagai gambaran aja, buku Harry Potter yang pertama itu terjual 120 juta kopi di seluruh dunia. Khalid Hosseini adalah orang Afghanistan yang kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat pada umur 15 tahun, yaitu pada saat Perang Soviet. Bapaknya adalah seorang duta besar, pernah ditugaskan sebagai duta besar Afghanistan untuk Iran dan Perancis. Nah, saya pikir karena itulah dia terpapar dengan obrolan politik dan juga bisa membandingkan antara kehidupan di Afghanistan dan di negara lainnya. Dari sini juga dia mendapat bekal untuk menulis semua novelnya. Sebelum ke rangkuman cerita, kita bahas dulu garis besarnya ya. Jadi novel ini adalah tentang kehidupan dua wanita bernama Maryam dan Layla. Mereka hidup di 3 masa peperangan, yaitu Perang Soviet dan Afghanistan tahun 79 sampai 89, kemudian Perang Saudara Afghanistan tahun 92 sampai 96, dan saat kekuasaan Taliban tahun 96 sampai 2001. Maryam dan Layla ini beda generasi, tapi mereka adalah istri pertama dan istri kedua dari seorang pak tua yang bernama Rashid. Kehidupan Maryam dan Layla ini getir dan keras ya, layaknya kehidupan wanita pada saat peperangan. Dan peperangan itulah yang menjadikan mereka sangat tangguh. Ada ucapan ibunya Maryam waktu Maryam masih kecil, jadi begini. There is only one skill a woman like you and me needs in life, and they don't teach it in school. It is tahammul or endure. Ibunya mengingatkan bahwa hidup sebagai perempuan di dunia yang penuh dengan penderitaan ini, satu-satunya keterampilan yang diperlukan yang tidak juga diajarkan di sekolah adalah kemampuan untuk bertahan. Walaupun kesan getirnya sangat kuat sampai yang baca aja jadi berasa lelah secara emosi, tapi tetap saja ada hal-hal kecil yang menghangatkan hati. Nah, terus endingnya gimana? Alhamdulillah happy ending ya, dengan sisa-sisa tenaga dan juga besarnya semangat dan harapan. Nilai yang bisa diambil dari novel ini menurut saya adalah yang pertama, seringnya keadaanlah yang memaksa kita untuk jadi tangguh. Dan kedua, jalani dan berjuang untuk hidupmu dengan sungguh-sungguh karena kalau bukan kita siapa lagi kan? Ketiga, akan selalu ada alasan untuk tersenyum kalau kita jeli. Dan berikutnya, gelapnya malam itu tidak selamanya. Dan terakhir, kalau kamu sudah berusaha dalam hidupmu dan akhirnya lelah, kamu harus tahu bahwa kamu sudah berjuang sejauh ini dan hargailah itu. Gimana caranya? Yaitu dengan tetap mempunyai harapan. Berat ya? Tapi memang begitulah ceritanya. Oke, jadi berapa dong rating buku ini? Kalau menurut saya sih 9,9 dari 10. Tinggi ya? Kalau di Goodreads, ratingnya adalah 4,7 dari 5. Dan saya baca dari beberapa website review ya, mereka juga memberikan nilai yang tinggi juga untuk novel ini. Jadi memang bagus ya. Satu hal yang mengesankan buat saya, jadi penulis mampu menghubungkan kejadian di bab awal dengan kejadian yang jauh di belakang. Tentang apa sih? Jadi dituliskan begini. Mullah Faizullah menjadi saksi pernikahan Maryam dan kelak Mullah akan menjadi saksi bagi Maryam untuk kedua kalinya. Nah, di sini pembaca dibiarkan menebak-nebak. Mullah jadi saksi apa lagi sih? Ternyata jawabannya ada di bab akhir, yaitu saat Maryam menandatangani surat kematiannya.
Jadi, memang Maryam akhirnya dipenjara karena membunuh Rashid. Novel ini sudah difilmkan dan juga ditampilkan di teater-teater. Tapi banyak yang tidak mau nonton ya, karena tidak mau merusak imajinasi mereka tentang novel ini. Ya betul juga sih. Anyway, saya sarankan kamu baca novel ini sebelum nonton filmnya. Oh ya, novelnya bisa dibeli di mana nih? Mungkin Gramedia masih cetak, saya kurang tahu ya. Atau yang murah, beli di Shopee aja, second hand, bisa kamu jual lagi kalau sudah selesai baca. Harga di Shopee di bawah 100.000, saya nggak tahu apakah ini original atau tidak, tapi tolong beli yang original aja, biar ilmunya berkah. Oke, jadi begini. Cerita dimulai dengan Maryam lahir tahun 1959. Maryam dijuluki anak haram, tinggal di sebuah kolba atau gubuk kecil bersama ibunya yang bernama Nana di luar kota Herat. Sejak kecil, Maryam selalu mendambakan cinta ayahnya yang bernama Jalil ya, seorang pria kaya yang memiliki 3 istri dan juga 9 anak sah. Setiap minggu Jalil mengunjungi Maryam, dan setiap kali itu juga Maryam dibuai dengan cerita-cerita Jalil tentang dunia luar, yaitu tentang kota Herat yang gemerlap, tentang bioskop, dan tentang es krim, dan itu membuat Maryam bermimpi untuk pergi ke sana. Tapi Nana selalu memperingatkan Maryam bahwa Jalil bukanlah sosok yang bisa dipercaya, dan dunia di luar sana tidak seindah yang dibayangkan. Nana bilang, hanya ada satu keahlian yang diperlukan seorang wanita seperti kita, dan itu tidak diajarkan di sekolah. Istilahnya adalah tahammul atau bertahan. Ibunya seakan memberitahu Maryam bahwa hidupnya tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Suatu hari, berangkatlah Maryam ke Herat. Sesampainya di sana, Jalil menolak menemuinya, dan Maryam terpaksa bermalam di luar rumah ayahnya. Menyedihkannya lagi, Maryam melihat Jalil mengintip dari balik jendela, dan itu sangat menyakitkan buat Maryam. Keesokan harinya, Maryam kembali ke kolba, dan dia mendapati Nana telah menepati janjinya, yaitu Nana bunuh diri. Maryam merasa bersalah dan menyadari bahwa dunia yang selama ini dia bayangkan tidak seindah kenyataan. Setelah kematian Nana, Maryam dibawa ke rumah Jalil di Herat. Dan untuk pertama kalinya dia bisa hidup dengan kemewahan. Tapi kemewahan itu sangat tidak nyaman karena istri-istri Jalil yaitu Khadijah, Afsun, dan Nargis memperlakukan Maryam dengan sangat dingin. Mereka menganggap Maryam sebagai beban, dan oleh karena itu mereka berpikir Maryam harus segera dinikahkan agar tidak lagi menjadi masalah bagi keluarga. Mereka memaksa Jalil untuk menikahkan Maryam dengan seorang pria tua bernama Rashid yang tinggal di Kabul. Maryam yang merasa dikhianati oleh ayahnya hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Dan Mullah Faizullah, ulama yang dekat dengan Maryam sejak kecil, menjadi saksi pernikahan Maryam, dan nantinya Mullah akan jadi saksi yang kedua kali untuk Maryam, yaitu saat kematian Maryam. Maryam berumur 15 tahun saat menikah, yaitu pada tahun 74 ya, dan setelah menikah, Maryam pindah ke Kabul bersama Rashid. Awalnya Rashid baik dan perhatian sekali kepada Maryam. Tapi lama-kelamaan Rashid mulai memberikan banyak aturan ketat, termasuk mengenakan burka setiap kali keluar rumah. Perlahan, Maryam menyadari bahwa kehidupan sebagai istri Rashid sepertinya akan jauh lebih sulit daripada yang pernah dibayangkan. Beberapa bulan kemudian, Maryam mengalami keguguran. Dan Rashid menyalahkan Maryam atas keguguran itu karena dia tidak mampu memberikan anak laki-laki. Kemudian Maryam mengalami keguguran beberapa kali dan Rashid menjadi semakin marah dan menyalahkan Maryam. Di tengah kehidupan rumah tangga yang semakin sulit, situasi di Kabul juga memburuk. Perang saudara yang berkecamuk setelah penarikan Soviet membuat kota ini menjadi medan pertempuran. Penarikan Soviet itu tahun 89 ya. Suara ledakan dan tembakan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Rashid yang memang frustrasi dengan situasi di luar rumah dan juga di dalam rumah menjadi semakin kasar terhadap Maryam. Demikian juga Maryam, dia tidak hanya harus berhadapan dengan kekerasan Rashid di rumah, tapi juga dengan ketakutan yang datang dari luar rumah. Nah, pembaca sudah hanyut di cerita Maryam, tiba-tiba chapternya ganti ke cerita tentang Laila. Nah, siapa sih dia?
Dia adalah Laila, seorang gadis muda yang tumbuh dalam keluarga berpendidikan. Laila memiliki kehidupan yang jauh berbeda dari Maryam. Ayahnya sangat mendukung pendidikannya dan memiliki harapan besar untuk masa depannya. Tapi, perang yang terus berkecamuk mulai mengganggu kehidupan mereka. Dua kakak laki-laki Laila tewas dalam pertempuran melawan Soviet. Tapi Laila tetap memiliki harapan karena ada Tariq ya. Dia itu adalah sahabat sekaligus cinta pertamanya Laila. Situasi di Kabul semakin buruk dan Laila tahu bahwa dunia bisa runtuh kapan saja. Suatu hari, roket menghantam rumah Laila, menewaskan kedua orang tuanya dan meninggalkan Laila dalam keadaan terluka parah. Padahal pada hari itu mereka baru akan berangkat mengungsi. Dan Laila kini benar-benar sendirian. Laila diselamatkan oleh Rashid dan Maryam, tetangga yang hampir tidak dia kenal. Oke, jadi Maryam dan Laila itu bertetangga. Ketika tersadar, Laila mendapati dirinya berada di rumah Rashid. Rashid pun yang melihat kesempatan dalam situasi di mana hanya Laila yang selamat, segera menunjukkan niatnya untuk menikahi Laila. Laila yang ternyata sedang hamil anaknya Tariq, terpaksa menerima lamaran Rashid demi melindungi bayinya. Keputusan ini tidak mudah, tetapi Laila tidak punya pilihan lain. Setelah menikah dengan Rashid, Laila harus beradaptasi dengan kehidupan barunya. Rashid yang awalnya perhatian, sekarang mulai menunjukkan sifat aslinya yang dominan dan kasar. Rashid tidak tahu bahwa bayi yang dikandung Laila adalah anak Tariq. Saat bayinya lahir, bayi itu diberi nama Aziza, dan Rashid sangat kecewa karena yang lahir bukan anak laki-laki. Dan kekecewaan ini membuatnya semakin menjauh dari Laila. Sementara itu, hubungan antara Laila dan Maryam yang awalnya tegang, sekarang mulai mencair. Maryam yang dulu merasa terancam oleh kehadiran Laila, sekarang melihat bahwa mereka berdua adalah korban dari kekejaman yang sama. Mereka pun mulai mempunyai ikatan yang kuat, saling mendukung dan juga berbagi penderitaan. Suatu hari, dengan kekerasan yang terus meningkat, Laila dan Maryam mulai merencanakan sesuatu yang berani, yaitu melarikan diri dari Kabul. Mereka tahu bahwa ini adalah cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman Rashid. Mereka pun berusaha mengumpulkan uang, menabung, dan sampailah pada hari mereka melarikan diri, tapi ternyata mereka ditipu oleh calo tiket dan akhirnya ditangkap polisi dan juga dipulangkan ke rumah Rashid. Upaya pelarian mereka tidak berhasil. Rashid sangat marah dan memukuli Maryam dan Laila. Bagi Rashid, percobaan pelarian ini adalah penghinaan. Di tengah penderitaan itu, Laila mendapati bahwa dia hamil lagi, kali ini adalah anaknya Rashid ya. Kabar ini tidak membawa kebahagiaan bagi Laila karena dia merasa semakin terjebak. Rashid masih berharap bahwa anaknya laki-laki dan oleh karena itu dia semakin baik kepada Laila. Kemudian Laila melahirkan seorang putra yang diberi nama Zalmay. Dan kelahiran Zalmay ini membuat Rashid sangat senang. Walaupun begitu, Laila semakin khawatir dengan masa depan kedua anaknya. Laila dan Maryam tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengakhiri penderitaan ini, tetapi mereka tidak tahu saja bagaimana cara melepaskan diri. Di tengah kehidupan yang semakin sulit, sebuah kejutan datang. Tariq yang selama ini Laila pikir telah meninggal, kembali ke Kabul. Laila pun melihat Tariq sebagai cara untuk melarikan diri dan memulai kehidupan baru. Namun kehadiran Tariq juga mengancam keselamatan mereka, terutama jika Rashid mengetahui kebenaran tentang Aziza yang sebenarnya adalah anak Tariq. Kemudian Laila dan Tariq bertemu dan merencanakan bagaimana mereka bisa melarikan diri bersama. Namun, sebelum mereka bisa menjalankan rencana mereka, Zalmay tanpa sengaja memberitahu Rashid bahwa ada seorang pria yang datang menemui Laila. Ketika Rashid mengetahui bahwa pria tersebut adalah Tariq, dia pun menjadi sangat marah. Rashid sangat marah kepada Laila, memukuli Laila, menyerang Laila, dan melihat ini, Maryam tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, dan sesuatu itu adalah yang tidak pernah dia lakukan, tapi sering sekali dia pikirkan. Maryam mengambil skop dan memukul Rashid dengan keras di kepalanya. Rashid pun meninggal seketika. Maryam maupun Laila menyadari bahwa hidup mereka akan berubah selamanya setelah ini. Masalah pun muncul, yaitu bagaimana mereka akan menjelaskan kematian Rashid kepada polisi.
Dan Maryam yang merasa bertanggung jawab atas tindakan ini memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi. Laila sangat sedih dan menentang keputusan ini, tapi Maryam tetap teguh pada pendiriannya. Maryam tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar Laila dan anak-anaknya bisa bebas. Maryam pun diadili dan dihukum mati atas pembunuhan Rashid. Meskipun pengadilan dipenuhi ketidakadilan dan bias terhadap wanita, Maryam menerima nasibnya dengan tenang. Dia merenungkan hidupnya yang penuh dengan penderitaan dan pengkhianatan, dan dia merasa bahwa tindakannya adalah bentuk terakhir dari kekuatan dan keberanian yang selama ini dia cari. Sementara itu, Laila dan Tariq berhasil melarikan diri ke Pakistan dan memulai kehidupan baru di kota yang bernama Murree. Setiap hari Laila merasa berhutang budi atas pengorbanan Maryam. Laila juga merasa bersalah karena harus meninggalkan Maryam. Beberapa tahun kemudian, Laila dan Tariq memutuskan untuk kembali ke Afghanistan, dan di Kabul, Laila dan Tariq melihat banyak yang telah berubah. Kemudian Laila ikut dalam pembangunan sebuah sekolah baru, dan di sana dia mengajar. Dia ingin sekali memberi harapan kepada anak-anak Afghanistan. Saat itu Laila umur 24 tahun dan dia mengetahui bahwa ternyata dia hamil lagi saat ini bersama Tariq ya. Dan mereka memutuskan bahwa jika bayinya perempuan maka akan dinamai Maryam sebagai bentuk penghormatan. Di bab terakhir ini, Laila menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kesulitan, akan selalu ada harapan untuk kebahagiaan dan kedamaian. Kelahiran bayi perempuan mereka yang bernama Maryam membawa kebahagiaan baru bagi keluarga mereka. Nama Maryam menjadi simbol kekuatan, ketahanan, dan cinta yang akan terus mereka bawa. Demikianlah ceritanya. Oh ya, penulis menggambarkan Laila di bab terakhir ini, gigi Laila tanggal di bagian depan. Penulis bukannya berjulit ya, tapi memberi gambaran normal wanita yang hidup bertahun-tahun dengan perang. Mungkin karena ada cedera atau akses kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Dan yang penting, tokoh utama tidak selamanya perfect. Oke, saran saya baca sendiri bukunya ya. Terima kasih.